di bumi di surga Bapa. Sebab itu pagi hari ini kami tinggikan nama Yesus di tempat ini. Dan kami percaya saat nama Yesus yang kami tinggikan, Engkau sendiri akan menarik banyak jiwa datang kepadamu Tuhan. Hati kami bersuka cita, jiwa kami bersorak-sorai bagi Engkau Yesus. Yang siap menari melompat bagi Yesus. Bersama-sama dengan saya kita katakan. Haleluya, semuanya bersuka cita, amin. Sebab Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita. Siap Manise. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Katakan Sio Manise. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua disayang Tuhan. Sio, 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 Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan. Yang dicinta itu katakan haleluya. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurah. Tengok kanan kita, mari semua. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Sio, 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 Sio Manise. Hati semua dicinta Tuhan. Disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sebab Dia Allah yang heran. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurah. Katakan mari-mari, marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Katakan Sio, 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 Sio. BIC Hong Kong Kalon disayang Tuhan. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Sio, Sio. Sio, Sio Manise. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Sio, Sio, Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan Yesus. Sekali lagi Sio, Sio. Semuanya menari buat Tuhan, jangan malu-malu saudara. Ale semua disayang Tuhan Yesus. Katakan Sio, 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 Sio Manise. Ale semua dicinta Tuhan. Katakan ale semua, ale semua dicinta Tuhan. Katakan sekali lagi, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Amin. Semua dicinta Tuhan, amin. Coba lambaikan tangan yang dicintai Tuhan hari ini. Wah, Tuhan melihat dari surga. Saya percaya orang yang dicintai Tuhan pasti rohnya akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Sama-sama tepuk tangan, katakan haleluya. Biarlah rohmu
saudara. Ada banyak pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Angkatkan segala beban dan dosa yang merintai. Semuanya berlari buat Tuhan. Amin. Katakan biarlah rohmu, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sebab tidak ada banyak waktu lagi, saudara. Katakan kanan kiri depan belakang. Ada banyak waktu. Pekerjaan besar ladang siap dituai. Tanggalkan semua beban rintangan yang ada, saudara. Dan dosa yang merintai. Semuanya berlari. Amin. Biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Lebih dasar lagi katakan. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala. Lebih dasar lagi katakan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Sebab Firman berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu senantiasa menyala-nyala buat Tuhan. Sebelum duduk kasih tos kanan kiri depan belakang, katakan, hendaklah rohmu tidak kendor. Haleluya, katakan silakan kembali duduk bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segenap nafas kami menyembah Engkau Tuhan. Segenap setiap langkah kami mau mengikuti-Mu Tuhan. Terpuji nama Bapa di surga. Ini kami. Aku milik-Mu. Ku berserah kepadamu. Seluruh hidupku Kau genggam
mengucap syukur karena Engkau menerima penyembahan kami. Engkau yang telah mendengarkan seruan doa-doa kami. Pagi ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan pesan-Mu untuk kami Bapa. Gereja-Mu di tempat ini, jemaat-Mu. Kami percaya Engkau menyampaikan sesuatu yang akan membawa kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya pengharapan kami Bapa. Di dunia ini tidak ada yang lain. Sebab itu kami membuka hati kami untuk Engkau. Engkaulah jawaban dalam hidup ini. Kuatkanlah jemaat-Mu, ya Roh Kudus. Urapi kami, untuk kami boleh mengerti dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih, kami bersyukur Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan. Semua kita yang siap dan mau menerima berkat firman-Nya pagi ini, kita katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh duduk. Gak apa-apa duduk aja ya, gak usah ada singernya, gak apa-apa duduk aja. Kita nyanyi dulu satu lagu ya saudara ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku
melihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Ini yang Tuhan cari dari setiap kita orang percaya, biarlah kita didapatinya menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya yang setia. Amin. Praise the Lord. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk review sebentar minggu lalu pesan yang telah saya sampaikan kepada kita, yaitu tentang hope, pengharapan. Nah, ketika minggu lalu saya menyampaikan tentang pengharapan, yaitu ketika kita hidup ada di dunia ini, kita perlu sekali memiliki yang namanya pengharapan atau the hope itu. Hidup manusia itu kan berputar atau yang disebut dengan rutinitas. Itu ke itu lagi, ke itu lagi. Betul enggak? Alkitab juga mengatakan tidak ada yang baru kok sebenarnya di bumi ini. Tidak ada yang baru kok. Karena semua itu cuma diputar. Itu lagi diulang-ulang. Nah, rutinitas kehidupan kita yang berulang-ulang kali itu ditambah lagi dengan tekanan-tekanan dan juga yang bisa membuat orang itu mengalami yang namanya khawatir dalam hidup. Lalu kemudian mereka menjadi stres, mereka menjadi depresi, dan menjadi orang-orang yang lemah. Ini manusia. Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam pengajarannya supaya jangan kamu khawatir. Karena khawatir itu bahaya. Khawatir itu bisa menyebabkan orang sedih. Khawatir bisa menyebabkan orang lemah. Khawatir bisa menyebabkan orang tidak semangat dalam hidupnya. Khawatir ya bisa menyebabkan orang itu stres. Bisa menjadi depresi. Anxiety, khawatir itu sangat bahaya. Suatu kali saya diminta untuk melayani ke rumah seseorang. Ada seorang ibu dan dia bilang sama saya, jauh-jauh loh datangnya berobat. Lalu dia bilang sama saya, dokter tuh sampai bingung. Dokter menganalisa, kayaknya kamu ini gak ada sakit kok begitu, kata dokter. Tapi ibu ini merasa dia itu sakit. Dia merasa dia tidak sehat. Nah, waktu saya datang, kami datang membesuk, kami naikkan doa, pujian, penyembahan. Lalu ibu ini merasa ada satu kelegaan di dalam diri dia. Nah, minta saya datang lagi. Wah, ini lama-lama gimana nih? Emang saya ini tukang obat gitu kan ya. Minta datang terus supaya katanya dia kalau dinaikkan pujian penyembahan dia rasa lega, rasa enak. Nah, saya teringat dengan yang namanya Saul ketika Daud menaikkan lagu dan main kecapi, lalu roh jahat yang ada dalam diri Saul itu keluar dan Saul mengalami kelegaan. Tapi kan gak boleh begini terus, karena pengharapan itu bukan sama pendeta. Bukan sama manusia, tapi datang kepada Tuhan, ya. Nah, kita bersyukur, kita ini sudah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, kita menjadi anak-anaknya, kita dikasihi, kita dikuatkan, disegarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Bisa bayangkan enggak kalau rutinitas hidup itu di dalam diri kita dan kita tidak memiliki Tuhan, kita enggak memiliki persekutuan, waduh. Makanya jangan heran, banyak orang di metropolitan, di kota-kota yang sibuk itu mengalami tekanan yang kuat, depresi. Anak Tuhan bisa stres enggak? Bisa, itu stres itu memang sama siapa aja bisa terjadi.
Tapi karena kita ada di dalam lingkungan, dalam satu atmosfer yang dapat menguatkan kita, memulihkan kita dan menyegarkan kita, maka kita bisa melewati stres itu. Sebab itu makanya Rasul Paulus mengatakan jangan jauhkan dirimu dari pertemuan ibadah, Ibrani 10:25. Nah, Tuhan memberikan pengharapan kepada kita orang-orang percaya. Nah, ada apa di dalam pengharapan? Minggu lalu ya, saya sudah sampaikan. Kalau kita ada di dalam pengharapan, maka kita itu memiliki janji Tuhan. Amin. Kalau kita nggak memiliki janji Tuhan, ngapain berharap? Kita berharap karena kita punya janji Tuhan. Dan Tuhan kalau dia berjanji, dia pasti menggenapi janji-janjinya. Nah, karena kita punya pengharapan, maka hidup kita itu bergairah. Kita punya semangat, entusias dalam hidup ini. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan karena kita percaya kepada janjinya, kita hidup dalam pengharapan, kita punya satu semangat, punya gairah. Dan kita percaya Tuhan itu menyertai orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Salah satu contoh di dalam Alkitab itu adalah Yusuf. Yusuf itu terima janji Tuhan enggak? Ya, pada saat dia masih muda, dia terima janji Tuhan. Pada saat dia masih remaja, dia terima janji Tuhan bahwa dia nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Tapi kapan itu terjadi? Enggak ada yang tahu, Yusuf juga enggak tahu. Dan Yusuf harus melewati proses. Mulai dari dia dibenci sama saudara-saudaranya, mulai dari dia dimasukkan ke dalam sumur yang kering, mulai dari dia dijual dan menjadi budak di Mesir, tapi dia diangkat menjadi orang kepercayaan, masuk lagi dia di dalam penjara, difitnah, dilupakan sama juru minum yang telah keluar dari penjara, dia harus menunggu lagi di dalam penjara. Tapi Yusuf dalam prosesnya, dia tetap berharap dan percaya kepada janji Tuhan. Dan dia semangat di dalam bekerja. Sekalipun dia di dalam penjara, dia bekerja sampai dia disayangi sama kepala penjara. Sampai kepala penjara gak perlu ngurus apa-apa lagi. Sebab Yusuf itu dapat diandalkan. Dia menjadi seorang entusias, semangat di dalam dia bekerja. Sama kita juga begitu. Kita punya rutinitas, kita punya pekerjaan yang harus kita bertanggung jawab. Kita punya pelayanan, ministry yang harus kita bertanggung jawab. Tapi karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan, kita bekerja dengan semangat. Saudara-saudara semangat gak bekerja? Semangat gak yang di sini? Ya, amin ya, kata Wilson, semangat. Nah kemudian Yusuf, dia disertai Tuhan. Apa tandanya Yusuf itu disertai? Setiap yang dikerjakannya berhasil. Itu tanda kalau kita disertai Tuhan. Kamu mengerjakan apapun tuh Tuhan buat berhasil. Itu tanda kita disertai oleh Tuhan. Nah saya kasih contoh kemarin kan juga salah satu adik rohani saya ya. Dia punya pengharapan dalam Tuhan. Dia ngotot ceritanya gitu ya. Kekeh dia. Enggak, aku mau jadi dokter spesialis kandungan. Dia kekeh. Bapaknya bilang enggak ada uang lagi. Ya jual tak yang kamu punya jual. Habis itu dia bilang apa? Ya semua ada di otak saya. Semua ada hartanya itu semua ada di sini. Dan dia harus berharap sama Tuhan. Harus sungguh-sungguh supaya ini bisa tercapai. Dan akhirnya tercapai. Nah sama seperti kita. Anda sudah dikasih Tuhan janji. Anda sudah dikasih Tuhan mungkin juga visi. Anda juga dikasih Tuhan mungkin satu perencanaan planning yang Tuhan kasih kepada hidup saudara. Mungkin itu belum terwujud, belum jadi kenyataan. Tapi di dalam proses Anda bertekun dalam iman, Anda berharap kepada Tuhan. One day itu akan terjadi. Amin. Itu pengharapan kita di dalam kesehari-harian kita hidup di dunia ini. Tapi hari ini saya mau menyampaikan lagi tentang pengharapan. Tapi saya kasih judulnya pengharapan yang mulia. Apa yang mau saya sampaikan ini bukanlah mengenai perkara di bumi lagi. Bukan pengharapan untuk kita ada di bumi ini. Tapi satu pengharapan yang mulia. Kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Apa yang terdapat di dalam pengharapan yang mulia itu. Kita baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah
berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Satu pengharapan yang Yesus janjikan kepada orang percaya, yaitu hidup yang kekal. Ini kan bukan bicara mengenai perkara di bumi kan? Kalau minggu lalu oke, kita berharap sama Tuhan itu untuk keberhasilan di bumi ini. Tapi ini pengharapan yang mulia adalah tentang kehidupan yang kekal. Jadi bukan mengenai perkara di bumi ini. Jadi luar biasa sekali. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Nah, di dalam hidup yang kekal kita kan tidak memikirkan lagi perkara di bumi. Sama seperti orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati. Apa mereka masih memikirkan perkara di bumi? Ya enggak. Mereka enggak perlu memikirkan uniform. Besok pelayanan pakai baju apa. Enggak perlu memikirkan lagi perkara di bumi. Tapi minggu lalu saya memang mengajarkan kepada kita, pentingnya kita berharap kepada Tuhan karena kita memang masih hidup di bumi ini. Tapi ada suatu pengharapan yang mulia, yaitu tentang hidup yang kekal. Everlasting life, hidup yang tidak berkesudahan, itu dijanjikan Tuhan kepada orang yang percaya. Dikatakannya bahkan orang yang masih dikubur, ceritakan orang yang sudah mati kan. Ini bicara mengenai kebangkitan hidup. Orang percaya yang sudah mati, tidak mati selama-lamanya. Jadi artinya ada 2 kali kematian. Ya kan, bagi orang yang tak percaya. Tapi bagi orang yang percaya hanya 1 kali. Setelah dia mati dia akan bangkit terus hidup yang kekal. Tapi bagi orang yang tidak percaya akan ada mati 2 kali. Mati yang pertama, terus dibangkitkan. Lalu pengadilan, dihukum. Habis itu mati selama-lamanya. Ada namanya api penyiksaan, tapi ada namanya api untuk mati selama-lamanya. Tapi kalau kita enggak. Memang ada kepercayaan-kepercayaan lain yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati itu melewati dulu api penyiksaan. Terus nanti setelah itu baru dipindahkan lagi ke surga setelah melewati api penyiksaannya. Kita enggak ada percaya seperti itu. Kita percaya bahwa kalau orang yang di dalam Tuhan Yesus, sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan dia mati, dan dia ada di Firdaus, lalu kemudian dia akan ada di kerajaan surga, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Itu janji Tuhan kepada kita orang percaya. Sebab itu kita berpengharapan di dalam Tuhan bahwa ada hidup yang kekal. Tapi menjelang itu semua, ada yang namanya kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus sudah datang yang pertama kali. Ketika dia datang pertama kali, dia datang menjadi hamba. Dia melayani. Kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, apa menurutmu aku ini siapa? Lalu salah satu muridnya, Petrus, mengatakan engkau adalah Mesias, Mesaya yang dijanjikan Tuhan. Yang akan menjadi raja, yang akan memerintah. Nah mereka itu pengennya Yesus sekarang aja memerintahnya. Bikin negara gitu kira-kira menurut mereka. Bagi Yesus bukan itu. Bahwa dia berjanji akan datang yang kedua kali. Yang pertama dia datang memang untuk melayani, menyelamatkan. Tapi dia datang yang kedua kali menjadi raja di atas segala raja, sehingga firman Tuhan digenapi, setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, raja di atas segala raja. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi dia. Nah kita gerejanya berpengharapan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita gerejanya. Dan kita akan masuk dalam pernikahan anak domba. Ada satu jamuan yang besar yang Tuhan siapkan bagi orang percaya. Inilah pengharapan kita, orang-orang percaya. Kita melihat sekarang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Kita baca 1, 2, 3. Aku menaruh pengharapan
kepada Allah. Sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Tadi kita nyanyikan, ku berjuang sampai akhirnya. Nah, Rasul Paulus katakan, sebab itu aku senantiasa, berarti terus menerus. Paulus itu berusaha, ada satu perjuangan di dalam diri Paulus untuk menjaga hati nuraninya itu tetap murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kenapa? Dia harus menjaga hati nuraninya murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena Rasul Paulus percaya, dia punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Baik orang benar maupun orang yang tidak benar. Bagi Rasul Paulus, orang benar itu dibangkitkan supaya mereka dapat memerintah bersama Yesus Kristus. Dan akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Makanya Rasul Paulus itu punya pengharapan seperti itu. Hendaknya kita orang percaya juga begitu. Punya satu pengharapan bahwa kita ini akan dibawa Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Kita ini udah punya tiketnya. Tiket kita tuh iman. Tapi Anda kalau punya tiket doang, tapi Anda nggak pergi ke airport, emang Anda bisa terbang ke Jakarta? Enggak. Anda harus pergi ke airport. Anda harus tunjukkan check-in-nya. Baru Anda bisa masuk. Itu pun juga jangan salah ruang tunggu. Saya ingat suatu kali ya, itu saya pikir, bodohnya saya ini gitu. Saya ini mau pergi ke Surabaya. Di airport Jakarta, gara-gara saya itu cuma dengar orang ngomong Jawa, jadi saya ngikutin orang ini. Oh, ini orang Jawa. Dia pasti ke Surabaya lah gitu. Omongannya kan ada beda ya antara Jawa kayak Jawa Tengah gitu ya dengan Jawa Timur ya. Jadi saya dengarnya ini logat-logatnya itu ya kayak Surabaya gitu ya. Kayak kalian-kalian gini ngomong gitu kan. Saya ngikut aja orang ini. Duduklah saya di situ ya. Tiba-tiba itulah pentingnya hati nurani, ya kan? Coba tanya dulu ke petugasnya. Tahu nggak? Salah saya coba. Salah ruang tunggu. Cuma karena dengar, oke orang-orang dengar Jawa-Jawa Timur nih mungkin Surabaya kali dia ini gitu ya. Ikut aja. Begitu saya tiba-tiba hati nurani saya, coba tanya petugasnya. Saya belum mau ke Surabaya, bukan di sini. Tunjukin tiketnya bukan di sini. Nah coba, itu juga bisa salah kan? Jadi Anda juga sama seperti saya, kita juga begitu. Kita sudah baptis, kita udah terima Yesus, tiket baru Anda kita pegang tuh tiket. Udah pelayanan, kan belum masuk kehidupan kekal. Jaminannya sudah ada, betul jaminannya sudah ada. Makanya Rasul Paulus katakan kerjakan keselamatanmu itu. Bukan kita itu sudah terima Yesus, sudah terima keselamatan lalu kita duduk di kursi goyang. Enggak kan, harus dikerjakan. Harus ada buahnya. Sebab itu saudara, Rasul Paulus mengatakan, aku menjaga hati nuraniku ini tetap murni di hadapan Tuhan. Karena aku punya pengharapan di hadapan Tuhan tentang hidup yang kekal, tentang kebangkitan orang mati. Nah, ada orang-orang yang mendengarkan statement Rasul Paulus ini pada saat itu, di Yerusalem atau kemanapun Rasul Paulus pergi, dia menyampaikan berita ini kepada orang-orang. Ada yang percaya, tapi ada juga yang tidak percaya, ada yang menolak Rasul Paulus. Ditambah lagi, Rasul Paulus itu menyampaikan bahwa kalau kamu mendapatkan kehidupan yang kekal, kamu harus percaya kepada Yesus. Nah orang ini menolak lagi, siapa lagi itu Yesus? Tolak Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus itu ditangkap, dimasukkan ke mahkamah agama. Nah kita lihat ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 23, 6. Rasul Paulus itu dihadapkan ke mahkamah. Kita baca 1, 2, 3.
Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Jadi ada dua golongan, saudara. Di dalam kelompok orang Yahudi itu ada yang namanya orang Saduki, sekte Saduki, aliran Saduki, ada yang namanya aliran Farisi, orang-orang Farisi. Nah, orang Saduki ini, orang Yahudi Saduki, aliran mereka tuh gak percaya kepada kebangkitan orang mati. Mereka juga gak percaya roh, mereka gak percaya malaikat. Tapi mereka bersama dengan kelompok Farisi menolak Yesus, sama-sama menolak Yesus. Ada juga unity mereka ini antara Saduki dengan Farisi, sama-sama menolak Yesus. Tapi pengajaran mereka itu beda. Saduki ini dia nggak percaya kebangkitan orang mati. Sementara orang Farisi percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, pada saat Paulus menyampaikan tentang Yesus, dua kelompok ini menolak. Rasul Paulus menolak Yesus memang. Tapi pada saat Rasul Paulus menyampaikan tentang kebangkitan orang mati, nah orang Saduki sama Farisi sama-sama nggak cocok, ya kan? Akhirnya itu sidang jadi kacau balau pada saat itu. Paulus bilang, aku ini disidang ya, bukan karena mencuri, bukan karena melakukan kejahatan politik, nggak ada. Rasul Paulus itu ditangkap di sidang karena masalah kepercayaan. Tapi karena dua kelompok ini menolak Rasul Paulus, dihadapkan dia ke sidang. Nah, pada saat sidang, Paulus menyampaikan, aku cuma mau menyampaikan bahwa aku ini percaya. Aku ini mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Lalu dihadapkan dia ke mahkamah, ke sidang. Di sini kita melihat gambar. Ini gambar adalah ketika Lazarus yang masih terbungkus kain dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat Marta dan Maria menghadap Yesus, Marta dan Maria ini mengatakan, Marta terutama, dia percaya akan kebangkitan orang mati. Tapi Yesus katakan kepada Marta, Yesus katakan pada Maria juga, akulah kebangkitan itu. Yesus itulah kebangkitan. Jadi kalau kita berharap sama seperti Rasul Paulus, berharap akan kebangkitan orang mati. Rasul Paulus dari sejak mula itu orang Farisi. Ingat, orang Farisi itu percaya akan kebangkitan. Tapi cuma percaya. Terus bagaimana prosesnya terjadi kebangkitan itu? Kalau cuma percaya akan ada kebangkitan. Tapi lebih jelas lagi, bagaimana bisa bangkit? Seperti apa? Yesus katakan kepada Marta dan Maria, akulah kebangkitan. Dan dia tunjukkan ketika Lazarus itu dibangkitkan dari antara orang mati. Artinya begini saudara, kalau kita sama seperti Rasul Paulus berharap, percaya akan adanya kebangkitan orang mati, jalan satu-satunya hanya melalui Yesus. Sebab Yesus katakan, akulah kebangkitan. Percayakah engkau? Akulah kebangkitan. Kalau kita percaya bahwa Yesus itulah kebangkitan, pengharapan kebangkitan itu hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus, engkau dan saya, kita tidak akan mendapatkan yang namanya kebangkitan itu. Kebangkitan akan hidup. Next, berikutnya saudaraku, big challenge-nya. Ada satu tantangan yang besar bagi kita orang percaya yang punya pengharapan akan kebangkitan hidup yang kekal. Ada tantangannya. Tantangannya tahu nggak apa? Kekayaan. Tantangannya dunia ini. Itulah tantangan kita. Seperti saya bilang tadi, sudah punya tiket. Udah punya tiket di tangan. Tapi ada tantangan. Tantangannya apa? Menuju airport itu tantangannya.
Saya pernah sama istri saya sama Ibu Linda. Jadi mau ke Surabaya lagi ceritanya. Jadi mau ke Surabaya. Terus saya bilang sama istri saya, kita beli ini dong, beli oleh-oleh gitu. Ya kayak permen-permen apa gitu di kotak-kotak gitu. Biasanya kalau Chinese New Year itu ada kayak kotak-kotak gitu ya, ada manisan-manisan gitu kan. Istri saya udah bilang, udahlah nggak usah, janganlah, belilah, nggak enak masa nggak ada bawa gitu kan, mau ke rumah saudara. Jadi beli, habis itu naik taksinya jalannya aduh kayak delman gitu. Benerlah kejadian kami begitu sampai di airport. Sampai saya bilang gini sama petugasnya, tolonglah Pak, tolong Pak, saya bilang gitu. Itu udah tutup, udah close katanya gitu. Tapi pintu pesawat ini kan belum tutup. Saya bilang. Saya lari-lari, kami lari-lari, saya bilang. Enggak bawa apa-apa, saya bilang gitu. Ini aja, saya bilang gitu. Enggak bawa apa-apa, cuma tas gini. Enggak bisa katanya gitu. Sistem udah tutup. Iya sistem udah tutup, tapi kan ini tiket kami bener. Maksudnya itu kami kejar, kan pintu pesawat belum ditutup. Sampai saya tuh mau sujud, saya saudara sama petugasnya itu. Minta tolong, enggak bisa. Ya mau tak mau beli tiket baru lagi. Artinya begini ya, jangan sampai kasih karunia itu lepas kan. Untung saya masih ada duit beli tiket baru gitu kan. Tapi kan kalau dihitung-hitung, aduh rugi juga ya tiket perginya gitu kan. Tapi ya demi, masalah udah beli tiket pulang, tiket PP gitu loh, tiket pulang. Kalau dua-duanya nggak dijalankan sayang juga, ya udahlah mending kita beli tiket baru. Untungnya masih ada yang jual tiket baru dan harganya juga nggak terlalu beda jauh gitu, walaupun ada nambah. Artinya begini, jangan sampai kan kasih karunia itu yang sudah Tuhan kasih sama kita, kita sia-siakan. Jangan terlambat begitu, amin. Tuhan kasih waktu sama kita, kita tunda, nanti aja deh sungguh-sungguh, nanti ajalah mau baptis, nanti ajalah, nanti. Akhirnya nggak jadi. Lah, kapan kita dipanggil Tuhan? Nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Mamanya Ibu Linda, mertua saya, nggak ada yang tahu karena pada saat itu dia tidur. Tahu-taunya dibangunkan nggak bisa bangun, udah nggak ada. Tidur siang waktu itu. Orang tidur pun bisa dipanggil Tuhan kan. Orang lagi nonton TV aja bisa dipanggil. Nonton bola, wah akhirnya jantungan. Gara-gara gol gitu misalnya. Makanya sebab itu saudara, kita perhatikan big challenge ini, tantangan itu ada. Sekalipun kita udah punya tiket, pengharapan kita kepada hidup yang kekal, tantangan itu ada. Kita baca yuk 1, 2, 3. Ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakiman yang akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, cukup. Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Jadi ceritanya si Rasul Paulus ini diperhadapkan dengan wali negeri, pejabat tinggi, ya. Gara-gara dia tuh dianggap penyesat sama orang-orang, sampai dia tuh dibawa kepada wali negeri, si Tuan Felix ini. Nah, si Rasul Paulus tahu siapa Tuan Felix. Tuan Felix juga dia sudah pernah mendengar tentang jalan Tuhan, tentang kebangkitan orang mati. Felix ini sudah pernah dengar. Begitu Paulus menyampaikan kepada Felix, bla 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 bla, mungkin dia juga menyampaikan perjumpaannya dengan Yesus. Dia sampaikanlah semuanya tentang apa yang terjadi dalam diri dia. Lalu ketika Paulus menyampaikan ini kepada Felix, kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, Felix sudah nggak tahan deh. Tuan Felix sudah nggak tahan. Jangan lanjut. Kenapa? Karena Felix masih cinta. Cinta sama apa? Cinta sama ini.
banyak orang Kristen gitu, percaya akan hidup yang kekal, percaya kebangkitan orang mati, percaya. Percaya bahwa Yesus itu adalah yang kebangkitan dan kehidupan, percaya. Tapi begitu disampaikan tentang kebenaran, penguasaan diri, ada penghakiman yang akan datang. Nah, aduh jangan deh, jangan. Yang dalam-dalam jangan deh, jangan. Kenapa? Karena masih cinta ini. Dunia loh ini maksudnya ya. Gambarannya itu dunia. Lah Pak, kita kan masih hidup di dunia, kita juga masih perlu uang. Betul, kita perlu uang. Kalau enggak bisa sewa tempat ini. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah hati kita. Jangan sampai berpaut kepadanya. Cinta ini loh yang paling bahaya. Uangnya enggak salah. Cintanya ini. Yang salah itu cinta uangnya itu yang salah. Suatu kali, pernah dengar enggak Oprah Winfrey? Dia seorang host, dia juga seorang apa sih dia itu? Entrepreneur juga, macam-macam lah dia ya, seorang public figure. Dia adalah seorang yang dari orang bawah, orang miskin ceritanya. Sampai akhirnya Oprah Winfrey itu menjadi orang yang kaya. Dia banyak sekali bisnisnya, padahal dia itu dari orang yang gak punya tadinya gitu. Nah, saya bukan mau membahas kehidupan dia, tapi ada salah satu acara yang dibawakannya pada saat itu. Acara yang dibawakannya itu adalah tentang orang-orang yang kena addicted narkoba, addicted dengan obat-obatan. Ada orang-orang yang menjadi narasumbernya, orang yang ditanya-tanya, diwawancara gitu sama si Oprah Winfrey ini. Kemudian salah satu yang ditanya itu adalah dokter atau pakar. Mungkin dia psikolog itulah ya, kejiwaan begitu. Dia bilang begini, apa sih yang menyebabkan pemicu paling kuat? Misalnya orang itu sudah sembuh lah katanya, tapi balik lagi. Nah pada saat itu katanya mereka bikin begini, ada satu screen, jadi orang itu dalam satu ruangan cuma satu orang. Hanya satu orang di sini duduk. Ini adalah pasiennya ceritanya, yaitu mereka yang kena gitu dengan obat-obatan kecanduan. Dia duduk di situ, ruangan itu nggak ada orang sama sekali, cuma screen dan hanya dia. Screen ini ditampilkan foto-foto, nanti ganti foto lagi, ganti foto lagi, ganti foto lagi, macam-macam. Foto-foto itu isinya bisa tentang foto dia, foto keluarganya, foto liburan dia, foto apa-apa gitu ya, dan lain-lainnya. Nah salah satu foto yang ditampilkan itu adalah dolar US. Salah satu yang ditampilkan. Begitu sudah selesai, dan kemudian ditanya ini orang, coba urutkan foto apa yang paling diingatnya. Tahu apa nomor satu jawabannya? Padahal di dalam foto itu ada foto anaknya dia, foto-foto. Tapi yang paling nomor satu jawabannya itu adalah yang paling gampang diingat sama dia. Dari 20 foto yang ditampilkan atau 30 foto yang ditampilkan, yang paling diingat sama dia itu adalah uang. Nah kemudian saudara, ada seorang wanita, dia itu anaknya akan ulang tahun. Ini juga satu tes, tapi nyata gitu. Seorang wanita, dia dikasih uang lah. Untuk sebenarnya ulang tahun anaknya. Tapi yang ada di pikiran dia bukan anaknya. Bukan, beli obat itu. Karena dia udah kecanduan kan. Nah akhirnya kesimpulannya dari semua yang mereka sudah research ini loh, uang.
Kemarin saya ngobrol dengan seorang hamba Tuhan, mantan pemakai. Dan dia bilang, ketika ditanya, loh jadi bagaimana? Kamu kan masih sekolah, tapi udah jadi kecanduan. Dari mana uangnya? Kan itu barang mahal. Lalu dia bilang, ya aku jadi pengedar. Jadi pengedar kan dapat uang. Uangnya dipakai untuk apa? Ya beli barang itu katanya. Jadi apa yang membuat ini? Uang mungkin karena memang perlu uang atau karena kenikmatan. Apalagi kita tinggal di Hong Kong ini. Terbukanya luas sekali. Terbuka luas sekali, yang namanya untuk kenikmatan itu luas sekali. Pintunya besar-besar. Lebar-lebar pintunya. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan seorang yang dia menikah dengan orang lokal di sini, dan dia cerita sama saya. Seluk-beluknya gitu. Wah, saya waktu dengar itu tuh seluk-beluknya bagaimana di sini, bagaimana di negeri ini, lubang-lubangnya itu di mana-mana aja gitu ya. Wah. Waktu saya mendengar itu, wah pas banget nih, Minggu mau menyampaikan tentang pengharapan yang mulia. Jangan kita cukup hanya karena punya tiket lalu kita sudah kipas-kipas. No. Next selanjutnya, jadi bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita ini? Yang pertama apa? Hidup di dalam pertobatan. Orang yang hidup di dalam pertobatan itu cepat sadar dia. Cepat sadar. Ini percakapan kami yang dulu-dulu ya, istri saya itu pernah bilang begini, orang itu kalau masih kena obat bius, dia nggak sadar dong, karena masih ada pengaruh obat biusnya. Tapi begitu obat biusnya sudah habis, baru dia sadar. Nah kata istri saya, apa yang membius orang di dunia ini? Ya gambar sebelumnya tadi. Terbius, begitu udah habis, baru sadar. Ingat nggak cerita anak yang hilang? Ya, anak yang hilang kan begitu. Begitu sudah habis, baru dia ingat rumah bapaknya. Jadi hidup dalam pertobatan itu cepat sadar. Kita memang bisa salah, tapi hidup dalam pertobatan, cepat sadar, cepat bertobat, cepat minta ampun sama Tuhan. Orang yang hidup dalam pertobatan itu orang yang rendah hati. Dia tahu dia salah. Mau memperbaiki. Nah kemudian hidup dalam kemurnian. Seperti Rasul Paulus bilang tadi, aku mau menjaga hati nuraniku murni di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Karena apa? Aku punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Akan kehidupan yang kekal. Kemudian yang ketiga, hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Seperti Rasul Paulus bilang, ya aku mengakhiri pertandingan iman. Aku gak bertinju sembarangan. Karena ada upah yang menanti kita. Jadilah orang-orang yang taat, jadilah orang-orang yang setia, dan kemudian terakhir hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri. Tadi di PIR saya kasih tahu kan ya, ibadah di Timur Tengah atau ibadah kayak di Israel itu ada imam yang memimpin. Dia tuh punya kata-kata begini, ini aku Tuhan, aku hambamu, aku ini gak layak, aku ini gak pantas. Sampai seperti itu. Jadi jangan kita memuliakan diri kita. Kita ini kan cuma seperti rumput, seperti bunga. Sebentar mekar, habis itu ayu. Rumput juga begitu. Habis itu kering ya udah selesai. Kita kan cuma seperti uap, sebentar ada lalu habis. Jadi biarlah selama kita masih hidup ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan, bukan memuliakan diri kita. Amin. Lihat gambar di sini saudara. Suatu saat saudara dan saya akan ada duduk di kursi ini.
perjamuan pernikahan anak domba. Tuhan sudah siapkan tabelnya, Tuhan sudah siapkan kursinya buat saudara dan saya. Maukah engkau ada di sini? Inilah pengharapan yang mulia. Pengharapan kita untuk hidup yang kekal. Saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu tadi ya. Biar kita menjadi orang-orang yang setia, karena kita punya pengharapan yang mulia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. Mari kita berjuang bersama-sama sampai akhirnya kau dapati aku telah Engkaulah kebangkitan itu Tuhan Yesus, yang akan memberikan kepada kami satu kehidupan yang kekal. Sebab itu Tuhan, ajar kami Bapa, supaya kami juga merendahkan diri di hadapan-Mu, hidup dalam pertobatan. Ampuni kami selama ini, kalau kami hanya bermegah karena punya tiket keselamatan, tapi kami tidak mengerjakan keselamatan itu. Ampuni kami Tuhan Yesus.
Tapi hari ini kami mau sungguh-sungguh Bapa, keluar dari tempat ini Tuhan, kami mau hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Karena Engkau telah memberikan kepada kami janji kedatangan-Mu yang kedua kali, untuk mengangkat kami, menjemput kami, untuk masuk dalam hidangan perjamuan anak domba. Terima kasih Bapa, buat kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu atas hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, kuatkan mereka yang lemah, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Pulihkan, Kau yang membukakan jalan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Apabila ada pergumulan-pergumulan dalam hidup mereka, Yesus Tuhan yang membukakan jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pengharapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, semua kita yang percaya dan terima berkatnya kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu tidak tangan kosong. Kami mau memberi Tuhan, mengembalikan persepuluhan kami Tuhan. Kami mau juga menabur benih, persembahan kasih, bentuk persembahan apapun Tuhan kami berikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang memberi katakan dengan sukacita. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan persepuluhan, dapat mengirimnya ke nomor account bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SEED, Spirit-filled, Equipped, Empowered, Discipleship. Menara doa siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa jam 10 malam waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong bertempat di Park Shaw Road 7, lantai 3, Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di ibadah syukur anniversary BIC Hong Kong yang ke-24 tahun. Minggu 28 Juni 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Heriko pada jam 10 pagi waktu Hong Kong. Demikian informasi BIC Hong Kong News sepekan. Mari terus bertumbuh bersama keluarga besar BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. God bless you. Puji nama Tuhan. Adakah di antara saudara yang baru pertama kali hadir ikut ibadah di tempat ini? Lambaikan tangan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman tambahan saudara, bagi saudara yang rindu ingin menabur benih untuk ulta gereja minggu terakhir, saudara boleh menabur di kotak persembahan di depan meja, di belakang ini ya, di depan pintu masuk sudah tersedia kotak persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
kasih buat ibadah raya hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Bapa. Terima kasih buat sukacita-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Terlebih firman-Mu Bapa mengingatkan kami di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memiliki pengharapan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Pastor Jimmy ya Bapa sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biar Engkau kembalikan bencana hamba-Mu dengan urapan double porsi. Tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran menyertai pelayanan hamba-Mu dimanapun hamba berlada. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba-Mu juga kami serahkan Ibu Linda Tuhan sebagai penopang, penolong hamba-Mu di tempat ini. Kami percaya Amsal 31 menjadi bagian Ibu Linda Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buka setiap pelayan-pelayan-Mu hari ini yang melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kembalikan bencana pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dengan urapan yang baru, minyak yang baru, bahkan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami ke depannya memberikan terbaik buat Engkau Tuhan. Terlebih buat jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turut melengkapi setiap umat-Mu Bapa. Sehingga umat memiliki pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Hidupnya enggak takut, enggak khawatir dengan hal apapun yang terjadi. Sebab kami jemaat-Mu tempat ini memiliki pengharapan di dalam nama Yesus. Dan berapa jemaat-Mu Tuhan mempulang keadaan tidak sama lagi waktu kami datang Tuhan. Kami sudah menerima lawatan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat memberikan kelegaan, yang terikat sudah Engkau bebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, mari angkat tangan kita, buka hati kita, arahkan kepada Bapa di surga. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua kita umat Tuhan yang berharap kepadanya katakan amin. Happy Sunday, selamat hari Minggu.